Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di mana saja berada. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala rasulillahi wasallam. Wa ba'du qala Allah ta'ala fi kitabihil karimah. Hal ta'lamu lahu samia. Demikian adalah sepenggal ayat yang ditemukan di dalam surat Maryam ayat 65 yang artinya adalah engkau tidaklah menemukan yang serupa dengannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya teman, keyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat, terlihat tanpa wujud secara zahir adalah akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akidah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka termasuk kita. Mereka dikenal dengan sebagai golongan ahlus sunnah wal jamaah, kelompok mayoritas umat yang merupakan al-firqah an-najiyah, yakni golongan yang selamat. Kenapa demikian? Karena dalil di atas keyakinan tersebut selain ayat di atas adalah ada juga disebutkan dalam surat Asy-Syura, yakni laisa kamislihi syai'un. Dialah Allah yang tidak menyerupai sesuatu apapun dari makhluknya. Ayat ini adalah ayat yang paling jelas dalam Al-Quran ya. Karena apa? Karena ini menjelaskan bahwa Allah sama sekali tidak menyerupai dengan makhluknya. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwa alam semuanya makhluk Allah kemudian terbagi menjadi kepada dua bagian, yaitu benda dan sifat benda. Kemudian benda terbagi menjadi dua lagi, yaitu benda yang tidak dapat terbagi lagi karena telah mencapai batas terkecil. Para ulama menyebutnya dengan al-jawahir, al-fard ya. Kita apa maksud dan maknanya nanti kita bahas di sesi yang lain. Dan benda yang dapat terbagi menjadi bagian-bagian, yakni jism. Benda yang terakhir ini terbagi menjadi dua macam lagi. Di antaranya adalah benda latif, benda yang tidak dapat dipegang oleh tangannya seperti cahaya, kegelapan, ruh, angin dan sebagainya. Kemudian ada yang nomor dua, yaitu benda kasib. Apa? Yaitu benda yang dapat dipegang oleh tangan seperti manusia, tanah, benda-benda padat dan benda-benda cair dan lain sebagainya. Sedangkan sifat-sifat benda adalah seperti bergerak, diam, berubah, bersemayam, berada di tempat dan arah, duduk, turun, naik dan sebagainya. Ayat di atas tentu dapat menjelaskan kepada kita bahwa Allah Ta'ala tidak menyerupai makhluk tentunya. Kenapa? Bukan merupakan al-jawahir al-fard, juga bukan benda latif atau bukan benda kasyif, dan tidak boleh disifati dengan apapun dari sifat-sifat benda terhadap Allah. Kemudian ayat tersebut cukup untuk dijadikan sebagai referensi atau dalil bahwa Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Karena seandainya Allah mempunyai tempat dan arah, tentu maka akan banyak yang serupa dengan Allah. Karena dengan demikian berarti Allah memiliki dimensi panjang, contoh, lebar, dan kedalaman, contoh ya, contoh. Sedangkan sesuatu yang demikian, maka dia adalah makhluk, yakni sebagai yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya membutuhkan kepada yang menjadikan dalam dimensi tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Allahu alam yakun syai' ghairuh." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari wal Baihaqi dan Ibnu Majah. Yang artinya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah ada pada azal, ada tanpa permulaan maksudnya. Dan belum ada sesuatu apapun selainnya. Makna daripada hadis ini adalah Allah ada tanpa
azal, ya, yaitu keberadaan tanpa permulaan. Kemudian tidak ada sesuatu selainnya, yakni Allah, yang bersamanya. Pada azal belum ada angin, cahaya, kegelapan, arsy, langit, manusia, jin, malaikat, bahkan waktu, sekalipun tempat dan arah. Maka bisa dipastikan berarti Allah ada sebelum terciptanya tempat dan arah, ya. Maka ia tidak membutuhkan kepada keduanya dan tidak berubah dari semula, yakni tetap ada tanpa arah, ada tanpa apa? Tanpa dimensi, seperti itu. Karena berubah adalah ciri dari sesuatu yang baru, yakni makhluk. Maka sebagaimana dapat diterima oleh akal adanya Allah tanpa tempat dan arah sebelum terciptanya tempat dan arah, begitu pula akal akan menerima wujud Allah tanpa tempat arah setelah terciptanya tempat dan arah. Kenapa demikian, ya? Hal ini membuktikan atau hal ini bukanlah penafsiran atas adanya Allah. Sebagaimana ditegaskan juga oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, semoga Allah meridhoinya. Amin ya Allah rabbal alamin. Kana Allahu wala makana wa huwa al-ana ala ma alaihi kana. Yang artinya adalah Allah ada dan belum ada tempat, dan dia Allah sekarang setelah menciptakan tempat tetap seperti semula tanpa ada tempat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, anta zahiru falaisa fauqaka syai'un wa antal batin falaisa dzunaka syai'. Hadis riwayat Muslim. Yang artinya adalah engkau Allah yang segala sesuatu menunjukkan akan adanya, tidak ada sesuatu apapun di atasmu. Dan engkau al-batin yang tidak dapat dibayangkan, tidak ada sesuatu apapun di bawah Allah maksudnya. Jika tidak ada sesuatu apapun di atasnya dan tidak ada sesuatu pun di bawahnya, maka berarti dia ada tanpa membutuhkan tempat. Dia ada tanpa membutuhkan ruang, dia ada tanpa membutuhkan waktu. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun mengatakan, antallah alladzi la yahuwika makana. Kurang lebih seperti itu. Engkaulah ya Allah yang tidak diliputi oleh tempat. Hadis ini diriwayatkan oleh Az-Zabidiyah dalam I'tab As-Sa'adah Al-Muttaqin bisyarah Ihya Al-Ulumuddin dengan rangkaian sanad mutasil, mutasalsil, yang kemudian kesemuanya perawinya adalah ahli al-bait, yakni keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adapun ketika seseorang menghadapkan kedua telapak tangan ke arah langit, apakah itu menunjukkan bahwa Allah itu ada di atas? Tentu tidak. Hal ini dapat menandakan bahwa Allah berada di langit? Tidak. Ya. Akan tetapi karena langit adalah kiblat berdoa dan merupakan tempat turunnya rahmat dan barokah, sebagaimana apabila seseorang ketika melakukan salat ia menghadap Ka'bah, hal ini tidak berarti bahwa Allah menunjukkan adanya di atas langit, artinya duduk di aras dan lain sebagainya. Begitu ya teman-teman. Akan tetapi perlu pelan-pelan dipahami, karena Ka'bah adalah kiblat sholat. Penjelasan seperti ini telah diturunkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti Al-Imam Al-Mutawali, ya, dalam kitabnya Al-Ghunyah. Kemudian Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Al-Ulumuddin, kemudian Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya itu Syarah Sahih Muslim. Imam Taqiyuddin juga dalam kitabnya Asy-Syafa'ah As-Saqil.
Dan masih banyak lagi yang menerangkan tentang apa yang saya jelaskan tadi. Kemudian Imam Abu Ja'far At-Tahawi, semoga Allah meridhoinya, berkata, yakni an al-hudud. Dalam, kalau kita artikan seperti ini nih, dari Imam Abu Ja'far At-Tahawi, sedikit lupa ya. Beliau wafat tahun 321 Hijriah. Yang artinya adalah Maha Suci Allah dari batas-batas bentuk kecil maupun besar. Jadi Allah tidak mempunyai ukuran sama sekali. Batas akhir, sisi-sisi, anggota badan yang besar, anggota badan yang kecil seperti wajah, tangan lainnya, maupun anggota badan yang kecil seperti mulut, lidah, kuping, hidung, telinga, dan lainnya. Kemudian dia tidak diliputi oleh sesuatu apapun, 6 arah penjuru, ya, tidak meliputi atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, dan tidak seperti makhluknya yang diliputi arah 6 angin atau 6 penjuru arah tersebut. Kemudian perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini merupakan ijma atau konsensus para sahabat dalam ulama salaf. Orang-orang yang hidup pada 3 abad pertama Hijriah, diambil dalil dari perkataan tersebut bahwasanya bukanlah maksud dari Mi'raj bahwa Allah berada di atas atas lalu Nabi Muhammad SAW naik ke aras atau naik ke arah sana untuk bertemu dengan Allah, melainkan maksud Mi'raj adalah untuk memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memperlihatkan kepada beliau sebuah keajaiban-keajaiban Allah, keajaiban-keajaiban makhluk Allah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra yaitu ayat 1. Dengan demikian kita tidak boleh dikatakan bahwa Allah ada di satu tempat seperti paham-paham mereka bahwa Allah bersemayam di atas aras duduk, atau di semua tempat, atau ada di mana-mana. Juga kita tidak boleh mengatakan demikian bahwa Allah ada di satu arah, seperti Allah ada di barat, Allah ada di timur, Januari Allah ada di Kaler, Februari Allah ada di atas, atau seperti itulah ya. Kemudian kita juga tidak boleh mengatakan bahwa Allah itu ada di sebagian penjuru 6 arah, seperti Kaler, Kidul, Timur, Selatan, atas, bawah ya. Tidak boleh. Kemudian Imam Abul Hasan Asy'ari maksudnya, beliau wafat tahun 324 Hijriah. Innallaha la makana lahu. Sesungguhnya Allah ada tanpa tempat. Kemudian ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma Al-Wasifat. Kemudian Al-Imam Al-Asy'ari juga berkata tidak boleh dikatakan bahwa Allah ada di suatu tempat atau di semua tempat. Tidak boleh dikatakan bahwa Allah di satu tempat atau di semua tempat. Perkataan Al-Imam Al-Asy'ari ini dinukil oleh Imam Ibnu Furaq yang wafatnya beliau adalah tahun 406 Hijriah. Dalam kitabnya yakni kitab Al-Mujarrad ya, Syekh Abdul Wahhab Al-Asy'arani yang wafat tahun 973 Hijriah. Dalam kitab Al-Yawaqif wal Jawahir ya, kalau tidak salah, menukil perkataan Syekh Ali Al-Khawas, tidak boleh dikatakan Allah ada di mana-mana. Maka akidah yang wajib diyakini adalah bahwa Allah ada tanpa arah, Allah ada tanpa tempat. Perkataan Imam At-Tahawi di atas juga merupakan bantahan terhadap pengikut paham wahdatul wujud. Mereka yang berkeyakinan bahwa Allah menyatu dengan makhluk-makhluknya sebagai yang telah kita dengar wahdatul wujud. Juga sebagai bantahan atas pengikut paham hulul
yakni mereka yang berkeyakinan bahwa Allah menempati sebagian makhluknya. Dua keyakinan ini adalah kekufuran yang berdasarkan ijma yang telah tadi saya sebutkan. Konsensus seluruh orang Islam sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam As-Suyuti yang wafat pada tahun 911 Hijriah dalam kitab Al-Hawi, Al-Fatawi dan imam lainnya, para imam panutan kita dari ahli tasawuf yang sangat sejati seperti Imam Al-Junaid Al-Baghdadi yang wafat pada tahun 297 Hijriah, Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani yang wafat tahun 561 Hijriah. Dan semua imam tasawuf sejati, mereka semua selalu mengingatkan orang-orang Islam dari para pendusta yang menjadikan tarekat dan tasawuf sebagai wadah untuk meraih dunia. Padahal mereka berkeyakinan bahwa wahdatul wujud dan hulul ini adalah dengan demikian keyakinan umat Islam dari kalangan salaf maksudnya, dan dari kalangan kholaf telah sepakat bahwa Allah ada tanpa tempat, bahwa Allah ada tanpa arah. Sementara keyakinan sebagian orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, mereka yang berkeyakinan bahwa Allah adalah benda, seperti duduk di aras, kan begitu, adalah keyakinan yang sesat. Keyakinan ini adalah penyerupaan Allah dengan makhluknya. Kalau Allah duduk di aras, berarti Allah itu ya memang ada. Sebesar apapun aras, pasti tentu tidak lebih besar daripada Allah. Lebih besar aras. Karena duduk adalah salah satu sifat manusia. Para ulama salaf bersepakat bahwa barang siapa yang mensifati Allah dengan salah satu sifat di antara sifat-sifat manusia, sifat-sifat makhluk, maka wallahu alam dia telah kafir. Auzubillah, tsumma na'udzubillah. Kenapa? Karena sebagaimana hal ini ditulis oleh Al-Imam Al-Muhaddis As-Salafi Abu Ja'far At-Tahawi yang wafat pada tahun 321 Hijriah dalam kitab akidahnya yang dikenal dengan nama Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau berkata, "Wa man wasafa Allah bi ma'na mim ma'anil basyari faqad kafaru." Yang artinya barang siapa seseorang yang mensifati Allah dengan salah satu sifat yang ada pada sifat makhluk, terutama manusia dan lain sebagainya, maka faqad kafaru, dia kufur, kafir. Padahal telah diketahui bahwa beribadah kepada Allah hanya sah dilakukan oleh orang yang meyakini bahwa Allah dan tidak menyerupai dengan sesuai apapun dari makhluknya. Kenapa? Karena Imam Ghazali pun mengatakan bahwa la tasihul ibadatu ila ba'da ma'rifatil ma'bud, ya. Tidak sah ibadah seseorang hamba kecuali setelah mengetahui Allah yang wajib disembahnya. Hal itu kenapa? Karena beriman kepada Allah dengan benar adalah syarat diterimanya amal soleh seseorang. Tanpa beriman kepada Allah dengan benar, maka segala bentuk amal soleh yang mereka kerjakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau memang ada kesalahan, mohon dikritik dan diluruskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.